Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas tentang HP sejutaan yang worth it di tahun 2024 dan HP 3 jutaan yang worth it di tahun 2024. Ini ada Infinix Note 30 dan iQOO Z7 nih teman-teman. Di sini akan kita bandingkan dari segi chipset, kamera, serta layarnya. Dan ini seperti ini untuk bentukannya, iQOO Z7 dan Infinix Note 30. Kalau layarnya sendiri itu lebih besar di Infinix ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Ini Infinix Note 30 yang saya pegang ini. Untuk Infinix Note 30 ini sendiri beratnya ada di 219 gram. Untuk backdoor Infinix Note 30 itu sendiri ada dua pilihan, yang satu pakai glass, yang satu pakai leather. Dia juga sudah dual SIM ya teman-teman. Ini speakernya ada BJBL, sudah stereo. Speakernya dimensinya sendiri ada di 168,6 kali 76,6 kali 8,8 mm. Layarnya seperti ini, layarnya cukup luas, ada di 6,78 inch, dia masih IPS, refresh rate-nya ada di 120 Hz. Untuk kecerahan layarnya ada di 580 nits. Untuk speakernya sendiri sudah stereo, dia ada jack 3,5 mili, dan ini tuningan dari JBL ya teman-teman. Untuk stereonya, untuk speakernya, untuk di kelas harganya sih sudah bagus karena sudah stereo. Ada yang di atasnya aja belum stereo. Untuk OS nya sendiri dia sudah menggunakan Android 13 dan upgrade ke Android 14. Chipsetnya sendiri di MediaTek Helio G99. Menurutku sendiri Helio G99 itu sangat worth it sih digunakan di tahun 2024. Banyak yang menggunakan Helio G99 di HP kisaran 2 jutaan ke atas. Sedangkan Infinix Note 30 ini sendiri harganya di 1.900.000-an. Bahkan di merek sebelah ada yang menggunakan Helio G85, harganya sudah hampir 3 jutaan. Masih sangat worth it G99. Sensornya sendiri sudah cukup lengkap, ada accelerometer, gyro, dan proxy, kompas, NFC juga ada. Di sini gironya hardware ya teman-teman, bisa kalian gunakan untuk osreng di PUBG Mobile itu sangat nyaman, dia sangat lancar, smooth. Untuk gironya sendiri dia sudah menggunakan fingerprint, sidik jarinya itu di tombol power, belum di under display karena ini belum AMOLED. Layarnya masih menggunakan IPS untuk Infinix Note 30 ini, tapi IPS nya di sini menurutku sangat nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Refresh rate nya sendiri itu bisa adaptif di 60, 90, dan 120 Hz, dan bisa kalian gunakan juga pilihan otomatisnya. Jadi kalian kalau membuka aplikasi bisa menyesuaikan refresh rate nya sendiri. Tapi kalau kalian untuk game, menurutku sih dipentokin di 120 karena ada beberapa game yang limit di 60 Hz, jadi kalian kurang lancar kalau untuk menggunakan game. Kalau menurutku kalau mau dimainkan game kita rubah manual ke 120 Hz, jadi nanti bisa pentok. Untuk baterainya sendiri untuk Infinix Note 30 ini ada di 5000 mAh. Charging bawaannya ada di 45 watt, jadi cukup kencang, bisa fast charging di sini. Dengan kapasitas baterai besar dan chargingnya cukup cepat, kalian bisa gunakan senyaman mungkin. Note 30 ini punya fitur bypass charging dan reverse charging. Reverse charging itu bisa kalian gunakan sebagai power bank, bisa untuk ngecas HP yang lain, dan bypass charging bisa kalian gunakan saat ngegame. Jadi baterai kalian itu awet dan tahan lama, dan kalau kalian gunakan lama sangat aman karena itu arus yang masuk itu tidak ke baterai tapi langsung ke mesin. Kalau kalian main game cocok kalau untuk push rank. Jadi kalian bisa main game lama walaupun HP kalian sedang kalian charging atau kalian cas karena itu aman. Dia tidak ke baterai, langsung ke mesin. Untuk RAM-nya sendiri ini yang saya pegang ada di 8 GB dan bisa plus 8 GB. ROM-nya sendiri 256 GB UFS. Antutunya sendiri tembus di 400 ribuan untuk Helio G99 di Infinix Note 30 ini. Jadi kalian gunakan tuh masih sat-set sekali. Sekarang kita bandingkan dengan iQOO Z7 yang worth it di kelasnya di kisaran 3 jutaan. Ini menurutku iQOO Z7 ini sangat worth it. Untuk dimensinya ada di 164,6 kali 75,8. Beratnya di 201 gram dan dia juga sudah dual SIM. Bisa kalian gunakan dual SIM untuk aktif. Terus layarnya sendiri IPS
dan 120 Hz juga, HDR10 dia sudah. Untuk bentang layarnya sendiri ada di 6,64 inch, resolusi 1080 kali 2388 pixel. Jadi kalian nyaman menggunakan HP ini kalau buat scroll medsos itu karena lancar layarnya, ada di 120 Hz. OS-nya sendiri dia sudah Android 13, update ke Android 14. Chipsetnya dia Snapdragon 782G 6 nanometer. Dia juga sudah dual speaker stereo, ada jack 3,5. Kalian untuk yang suka game itu, yang sering menggunakan headset kabel, cocok karena masih ada jacknya. iQOO Z7 ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan chargingnya ada di 120 watt, sangat cepat sekali, 26 menit penuh. Dan sensornya juga lengkap. Di iQOO Z7 ini ada fingerprint di tombol power, gironya juga sudah hardware, proximity, kompas, NFC. Antutunya sendiri di iQOO Z7 ini tembus di 600 ribuan lebih untuk versi yang ke-10. Kalau kalian bandingkan bisa lihat sendiri seperti ini. Kalau menurutku dipegang itu lebih nyaman di iQOO karena dia tidak kotak untuk framenya, lebih curve. Tapi kalau kalian suka yang modern ya yang kotak, di Infinix ini modelnya framenya kotak. Tapi kalau untuk kalian gunakan sehari-hari, menurutku untuk cengkeraman tangan lebih nyaman itu di iQOO Z7 ini. Tapi perbedaan orang beda juga. Mode game di sini udah ada game ultranya, bisa mengaktifkan getaran 4 dimensi untuk gamenya. Tapi ada beberapa game yang support, ada beberapa game yang belum support juga. Jadi kalau kalian ngegame di PUBG Mobile sangat cocok untuk iQOO Z7 ini karena bisa mengaktifkan getaran 4D ini. Kalau kalian gamer sejati ya sangat nyaman, pasti bisa merasakan perbedaan HP yang ada getaran 4D dengan yang belum menggunakan getaran 4D, karena ya sangat beda lah. Kalau aku sendiri itu mencoba di PUBG sangat nyaman seperti ini, klik seperti ini, tinggal kalian aktifkan aja, nanti pasti akan kelihatan perbedaannya. Kalau kalian membutuhkan fitur ini sangat cocok iQOO Z7 ini, apalagi harganya sudah turun. Untuk refresh rate-nya di iQOO Z7 ini juga bisa kalian rubah dan adaptif juga di 60, 90, 120 Hz. Jadi ada beberapa aplikasi yang kalian buka itu bisa otomatis kalau kalian gunakan fitur yang adaptif. Tapi kalau kalian menggunakan untuk game, kalian untuk main game, menurutku lebih cocok kalian pentokin di 120 Hz. Karena kalau kalian aktifkan adaptif untuk game, ada beberapa game yang melimit untuk refresh rate-nya. Sekarang dari segi kameranya, dua HP ini sudah sama-sama menggunakan 60 megapiksel. Tapi yang iQOO itu sudah menggunakan OIS, jadi lebih stabil. Kalau kalian suka moto tangannya getar-getar itu sangat aman. Jadi gambar yang kita ambil tidak mudah blur. Kita lihat aja contohnya untuk kamera di iQOO Z7 dengan di Infinix Note 30. Ini kita coba tipis-tipis saja untuk kameranya. Seperti ini hasil kamera iQOO Z7 di 64 megapiksel dan ini HDR-nya kita aktifin seperti ini. Untuk warnanya sih menurutku masih sangat nyaman sih digunakan. Dan ini di Infinix Note 30 kita coba juga dengan gambar yang sama, hasilnya akan seperti apa akan kita lihat sendiri. Kalau aku sendiri sih menurutku iQOO itu sangat cocok digunakan di tahun 2024 ini dengan kisaran harga yang segitu. Tapi Infinix juga cocok, apalagi harganya sangat jauh dibandingkan dengan iQOO. Di kelasnya sih masih cukup menang Infinix Note 30 ini. Apalagi chipset dan fitur-fiturnya juga lengkap, ada bypass seperti tadi yang saya jelaskan. Sekarang kita lihat untuk settingan kamera untuk perekaman video di kamera belakangnya. Ini Infinix untuk perekaman video di kamera belakangnya. Kita lihat aja settingannya sampai mentok mana. Untuk fitur-fiturnya ini lengkap juga ya teman-teman, seperti ini bisa kalian lihat. Dan ini untuk perekaman videonya dia juga bisa 10, 80, 60 fps. Tapi ultra stabilnya itu kalau untuk 2K yang 2K ini tidak bisa, dia mentok sampai di 10, 80, 30 fps untuk ultra stabilnya. Kalau yang 10, 80, 60 fps dia tidak bisa aktif untuk ultra stabilnya. Dan fitur-fiturnya juga lengkap menurutku di Infinix ini. Tapi ya tergantung kebutuhan kalian. Kalau menggunakan OIS itu
lebih stabil. Seperti di EQ itu kameranya akan lebih stabil untuk pemotretan gambar dan perekaman video. Dan kita cek sekarang settingan untuk EQ Z7 5G ini untuk settingan kamera untuk perekaman videonya. Di kamera belakang teman-teman di sama-sama resolusinya 64 megapiksel, tapi settingannya itu berbeda. Untuk fitur-fiturnya juga lengkap, pengaturan kameranya juga menurutku sudah cukup lengkap di harga segitu. Seperti ini untuk fitur-fitur kameranya dan settingannya. Untuk videonya dia juga sudah bisa HDR. Untuk di sini dia bisa aktif ultra stabil untuk di EQ ini. Untuk settingannya dia bisa 4K 30 fps, mentoknya 4K 30 fps. Kalau 1080 itu bisa 30 fps dan 60 fps. Untuk kamera depannya sama-sama 16 megapiksel di EQ Z7 sama di Infinix Note 30 ini. Sekian dulu video dari Gesang Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.